Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan saat tahu ada umatnya yang masuk neraka di pintu ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pingsan di hadapan malaikat Jibril, dan seketika malaikat Jibril meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga sadar kembali. Manusia yang paling mulia ini pingsan setelah mendengar langsung cerita malaikat Jibril tentang pintu menuju neraka yang ternyata ada umatnya yang ikut masuk neraka. Suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril kali ini datang di waktu yang tidak biasa. Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasa. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Mengapa aku melihat kau raut wajahmu berbeda?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk yang bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." "Ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka jahanam itu," tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Lalu menjadi hitam gelap dan tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas yang bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Jibril lalu menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya jurang, dan diperuntukkan baik kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim, dan diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum Sobin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Sa'ir, artinya harfiah api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah bertanya, "Bagaimana dengan pintu ketujuh? Diperuntukkan untuk siapa pintu itu?" Sejenak malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya, sehingga akhirnya malaikat Jibril berkata, "Pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertobat." Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu,
Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah SAW di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seseorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jibril menjawab, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Rasulullah SAW lalu menangis mendengar penuturan Jibril. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari, dan ketika sholat beliau pun menangis mendengar tangisan yang sangat memilukan. Selang beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar dari rumah ke masjid ketika tiba waktu sholat. Setelah sholat, beliau pun kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat yang melihatnya pun ikut turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah SAW menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami. "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali?" tanya salah seorang sahabat. "Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu," ujar Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua?" tanya sahabat. Dengan meneteskan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. "Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penuturannya. "Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka." Lanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. "Api yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukti dalamnya neraka itu dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW bertanya, 'Tahukah kalian apakah itu?' Para sahabat pun menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.' Nabi SAW kemudian menjelaskan, 'Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini.' Hadis riwayat Muslim. Demikian Rasulullah SAW pingsan saat tahu ada umatnya masuk neraka di pintu ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.